Ampun Bang Jago, sorry Bang Jago, Abang Jago, yeah boom 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 boom. Ampun Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Ya, sudah cuci tangan semua? Sudah, Bu. Baik, silakan ketika saya sudah ukur suhunya, ambil hand sanitizer Dina, Nafira masuk. Ya, cepat menyusul yang lain. Cepat menyusul yang lain. Jangan bersentuhan ya, komunikasi. Jangan bersentuhan. Silakan duduk. Kemana kaki? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Siapa tadi yang pertama datang? Silakan pagi. Dan pimpin temannya untuk berdoa, nak. Untuk kelas disiapkan. Seluruhnya siap, gerak. Sebelum kita belajar, kita baca doa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman. Amin. Belum istirahat, gerak. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar kita bentuk kelompok dulu. Nah, saya ibu tanya dulu, sebutkan nama-nama negara dulu yang kalian ketahui. Ya, silakan dulu kelompok Indonesia angkat tangan. Angkat tangan, jadi Indonesia silakan bergeser ke sini. Yang lainnya silakan bergerak, jangan bersentuhan ya. Kemudian kelompok Malaysia silakan di sana dan Brunei silakan di sini. Tidak boleh bersentuhan ya, tidak boleh bersentuhan. Tidak boleh bersentuhan. Sudah? Sudah baik? Sudah baik, tempat duduknya sudah dapat semua tempat duduk? Sudah nyaman di tempat duduknya masing-masing? Baik, silakan
tenang di tempat duduknya. Ibu cek dulu kehadirannya ke kelas ya. Siapa yang tidak hadir, Nak? Putri, Bu. Kenapa Putri? Sakit, Bu. Apa lagi? Sekali, Bu. Tadi kenapa? Izin, Bu. Ya, semoga kita tetap sehat ya, supaya tetap aktif mengikuti pembelajaran. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, ibu dulu ingin mengajak kalian untuk bernyanyi. Tahu lagunya dari Sabang sampai Merauke? Tahu. Itu yang akan kita nyanyikan. Kenapa? Karena kita ingin memahami dari Sabang sampai Merauke itu adalah lagu yang menggambarkan Indonesia memiliki pulau dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu silakan berdiri dulu, Nak. Silakan berdiri. Kita nyanyi ya, soalnya bisa berdiri di stage. Ibu yang akan memimpin lagunya. Oke, mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan semuanya. Siap, ya. Baik anak-anakku sekalian, masih ingatkah kalian dengan pelajaran sebelumnya? Pelajaran kita sebelumnya. Manusia. Selain itu apa lagi? Organ tubuh hewan, apa lagi? Itu dulu tanya, apa itu organ tubuh manusia? Apa lagi? Masih ingat tulang apa yang ada di sini? Di sini tulang tempurung ya. Kemudian yang di sini tulang jari tangan. Nah, selain itu, selain rangka tubuh manusia, ada tidak yang masih ingat pelajaran yang lain lagi? Apalagi itu? Apa dasar negara Indonesia? Pancasila itu berapa silanya? 5. Ibu ajak pertama kalian untuk menggali kembali apa bunyi sila pertama. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dimiliki oleh kebijaksanaan dalam mengelola perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang tidak hafal Pancasila? Iya, Bu. Semuanya sudah hafal? Iya, Bu. Kenapa kita mempelajari Pancasila? Karena masih berkaitan dengan pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila kelima sila Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Jadi itu nantinya, Nak, itu nanti yang akan kita pelajari, nilai yang terkandung dalam sila-sila tersebut. Nah, sekarang sebelum ibu memasuki pelajaran, karena nantinya itu kita akan membentuk kelompok ya, kita akan membentuk kelompok. Jadi ibu perhatikan dulu, perhatikan di PPT. Jadi materi hari ini adalah bahasa Indonesia, PKN dan IPS, di mana tujuan pembelajaran yang akan kita capai ada beberapa. Ini ada beberapa yang kita ingin capai nantinya. Yang pertama adalah dengan melalui teks bacaan, siswa mampu menemukan ide pokok dari bacaan kerukunan umat beragama di Indonesia dengan tepat. Dengan melalui diskusi, siswa mampu menyajikan hasil menentukan ide pokok pada teks bacaan dengan percaya diri. Berikutnya, dengan melalui pengamatan dan analisis, siswa dapat mengaitkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan percaya diri. Dengan melalui penugasan, siswa dapat membuat laporan tentang perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan benar.
Selanjutnya dengan melalui membaca teks, menganalisa gambar dan pengalaman sehari-hari, siswa dapat menganalisis pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya dengan melalui diskusi, siswa dapat menggambarkan pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara peduli, serta dengan melalui penugasan, siswa dapat membuat laporan teliti yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebagai akibat dari kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Itulah nanti yang akan kita mau pelajari. Namun sebelumnya, karena kita nantinya akan menggunakan model pembelajaran review hore, di mana kalian ketika menjawab benar berteriak hore, maka ibu persilakan untuk kalian berteriak hore. 1, 2, 3. Silahkan keluarkan ekspresi kalian ketika mengucapkan kata hore. Ibu mau lihat sekali lagi. Silahkan berteriak hore dengan ekspresi kalian. 1, 2, 3. Hore! Tepuk tangan semuanya. Baik anak-anakku sekalian, sebentar itu selain ibu tujuan pembelajaran ini, ibu akan menilai dalam bentuk kelompok kalian. Ibu nanti akan menilai per kelompok, apakah per kelompok ini teraktif ataukah kurang aktif ataukah lucu. Terus ada penilaian evaluasi diri yang nantinya perorangan. Setelah itu ada nanti penghargaan yang diberikan. Kalau evaluasi diri itu bentuknya ini berupa nilai, kelompok nanti berupa penghargaan, berupa hadiah tunai. Jadi seperti itu mungkin. Nah, ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Ibu bagikan LKPD-nya dan bahan ajarnya. Silahkan dibaca selama 2 menit. Silahkan dibaca, dibacakan temannya ya. Tidak usah dulu diperhatikan LKPD-nya, yang dibaca dulu adalah bahan ajar. Jadi nak, silakan dulu dibaca bahan ajarnya. Silakan dulu dibaca bahan ajarnya. Ya, silakan dibaca bahan ajarnya ya. Menentukan pokok pikiran Bagaimana sudah? Baik, silakan diperhatikan PPT yang ibu tampilkan di atas. Jelas semuanya? Jelas, Bu. Apa ini nak? Kerukunan Apa namanya ini? kerukunan antara umat Ini adalah bacaan. bacaan yang berjudul Kerukunan antara umat Indonesia. Bagus. Nah, ya di sini bacaan ini nantinya kita akan menentukan ide pokoknya. Kemarin kita sudah pelajari ide pokok. Tentunya kalian dengan mudah akan menentukan ide pokok untuk hari ini. Siapa yang ingin membacakan paragraf pertama? Saya, Bu. Iya, silakan berdiri nak. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan manusia yang dapat berkaitan toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kaca. Baik, anak-anak sekalian. Anak sekalian tadi sudah ada yang dibacakan teman kita Aca. Tepuk tangan dulu untuk Kaca. Nah, siapa yang ingin menjawab apa ide pokok dari paragraf pertama? Ya, Kerukunan umat beragama. kasih besar suaranya Tira. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antara manusia yang damai berkait adanya toleransi beragama. Oke, tepuk tangan untuk Kak Tira. Nah, ibu tanya, apakah ada jawaban
bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Iya, tepuk tangan dulu untuk Lapra. Nah, siapa yang ingin menentukan ide pokok dari paragraf 2 yang telah dibacakan? Iya, silakan Faki. Umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai Kesejahteraan hidup. Ibu tanya, apakah ada jawaban yang berbeda? Tidak, Jawabannya sama? sama Bu. Dan ternyata jawabannya juga betul. Tepuk tangan dulu. Faki. Semoga di paragraf ketiga juga benar. Siapa yang ingin bacakan paragraf ketiga? Iya, Asya, silakan nak. Kerukunan Ya, silakan Asya bacakan nak. Kerukunan umat beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Inter umat beragama, kerukunan antar umat beragama yang satu dengan agama lain, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Baik. Nah, Ibu tanya, ada tidak yang ingin menentukan apa ide pokok dari paragraf ketiga? Ada? Iya, Siva. Jadi kerukunan umat beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Nah, ada yang sama? Tidak, Bu. Tidak. Ada yang berbeda? Tidak, Bu. Tidak ada sama, tidak ada berbeda. Saya ulangi. Ada yang sama? Ada, Bu. Yang berbeda? Tidak. Ternyata jawabannya dari Asifa itu betul. Tepuk tangan dulu untuk Asifa. Baik, tapi untuk paragraf ide pokok kalian sudah paham ya? Kalian sudah paham bagaimana menentukan ide pokok. Nah, sekarang dari kerukunan tadi, karena kita melihat perbedaan. Dari kerukunan tadi ada agama yang berbeda-beda. Ibu tanya dulu, agama yang ada di Indonesia itu ada berapa yang diakui? Apa itu adalah? Konghucu, Hindu, apalagi? Katolik, apalagi? Protestan, ya? Apalagi? Buddha. Bagus sekali. Tepuk tangan, kalian sudah tahu agama yang diakui. Nah, dari beberapa itu, selain perbedaan agama, ada juga perbedaan apa? Perbedaan suku. Tetapi meskipun kita berbeda-beda, meskipun kita berbeda agama, meskipun kita berbeda suku, kita harus tetap bersatu karena kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Atira, Walau berbeda-beda tetap satu. kedengaran? Tidak. Bisa silakan. Nah, apa artinya? Berbeda-beda tapi tetap satu. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Tepuk tangan dulu untuk Atira. Jadi meskipun kita berbeda, tetapi kita tidak boleh berpecah. Nah, dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, kita melihat di sila pertama itu memuat tentang nilai ketuhanan. Kenapa nilai ketuhanan? Karena Indonesia percaya akan adanya Tuhan. Nah, percaya akan adanya Tuhan. Jadi setiap rakyat Indonesia itu harus meyakini bahwa ada Tuhan. Agama Islam meyakini ada Tuhan. Tuhannya adalah Tuhan Allah. Kristen percaya ada Tuhannya juga. Mereka Tuhannya adalah Tuhan Yesus. Hindu juga percaya ada Tuhannya. Jadi mereka semua percaya akan adanya Tuhan. Nah, sekarang menurut kalian yang pernah kalian dengar, yang pernah kalian lihat, dan pernah kalian alami di sekitar kalian, contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama yang memuat nilai ketuhanan itu seperti apa, nak? Ya, akram apa akram? Berdoa. Apa Ika? Berzikir. Apalagi? Apalagi? Sholat 5 waktu, sholat sunnah. Apalagi? Absen mubarak. Apalagi contoh perilaku yang sesuai dengan sila nilai ketuhanan? Mengaji. Itu adalah yang dilakukan agama Islam. Tetapi antar agama yang berbeda.
Misalnya sesama orang Kristen. Bukan maksudnya terhadap orang Kristen kita orang Islam, terhadap orang Kristen kita harus bagaimana? Tolong menolong. Tolong menolong itu sudah masuk di sila kedua. Apalagi yang kalau pertahanan itu? Toleransi. Iya, betul sekali. Siapa tadi yang menjawab? Abira, tepuk tangan dulu. Kita harus toleransi dengan agama lain, agama yang berbeda, menghargai agama orang lain. Seperti itu Dina, kalau agama lain menjalankan ibadah, kita harus menghormati. Kemudian kita masuk di sila kedua. Ini ibu punya beberapa gambar. Langsung saja di sini ya. Ini adalah contoh perilaku. Perhatikan, di sini ada beberapa gambar. Ada yang berjilbab, ada yang tidak memakai baju adat, ada yang seperti pastor. Di sini apakah mereka semua seagama? Tidak. Apakah mereka semua seagama? Tidak. Tapi Tetap toleransi. tetapi mereka bertoleransi, mereka bersatu. Di sini lagi gambar kedua. Ini agama apa ini? Islam. Ini agama apa? Kristen. Ini apa? Konghucu. Hah? Buddha. Apa? Buddha. Oke, ini Buddha. Ini adalah Protestan. Ini apa ini? Buddha. Ini apa? Islam. Hah? Kristen. Ini yang seperti orang Bali. Hindu. Kalau ini Konghucu. bajunya seperti orang Cina Konghucu. Mereka juga bersatu. Ini pulau Indonesia yang menyatakan bahwa semua penduduk Indonesia meskipun berbeda-beda tetapi disatukan dalam satu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini gambar apa ini, Nak? Sederhana. Siapa? Sederhana. Sesuai dengan sila keberapa? Jadi sesuai dengan nilai sila ketuhanan. Ibu lagi lanjut ya. Nah, ini ada gambar anak sekolah. Ini gambar apa ini, Nak? Mengajak Mengajak bermain temannya. Kalau ini menghormati orang guru. Ini gambar apa ini? Memberikan sedekah atau menolong orang tua. Terus ini? Apakah semua gambar ini sesuai dengan nilai kemanusiaan? Sesuai dengan nilai kemanusiaan. Mereka melakukan sesuai dengan nilai kemanusiaan. Nilai sila kedua. Dilanjut. Dianalisa gambarnya lagi. Ini gambar apa ini? Pernahkah kalian melakukan hal yang seperti ini? Terus ini? Dia bergotong royong, tetapi ini pakai baju seperti orang Cina. Ini orang-orang Indonesia. Tetapi mereka bekerja sama, bersatu membersihkan. Terus ini lagi. Mereka berbeda-beda. Ini adalah orang apa ini biasa pakai? Terus ini? Kalimantan. Terus ini? Jawa. Terus ini? Sumatera. Semuanya berbeda pakaian adatnya, tetapi mereka bersatu. Terus ini lagi. Ini biasa kalian lihat gambar seperti ini? Biasa kalian temukan di lingkungan sehari-hari kalian? Nah, ketika kalian biasa, maka itu sesuai dengan apa? Sila? Sila apa itu? Persatuan Indonesia. Berarti sesuai dengan nilai persatuan. Sesuai dengan nilai persatuan. Nah, sekarang ibu lanjut. Silakan perhatikan ini. Nah, ibu tanya, pernahkah kalian melihat kondisi yang seperti ini? Ini kondisinya lagi apa? Musyawarah. Terus ini pernah kalian lihat kondisi ini? Apa ini? Lagi sedang apa di lapangan? Coblos. Coblos itu bahasa lainnya apa, Nak? Pemilihan umum. Tepuk tangan dulu Akira. Terus apa lagi ini? Sama. Dia ingin memasukkan kotak suaranya ke bilik
pemilihan atau bilik suara. Terus ini, pernahkah kalian seperti ini di rumah? Ini lagi apa ya ibunya? Musyawarah. Jadi ini sesuai dengan sila keempat, sesuai dengan nilai apa sila keempat? Nilai sila keempat. Apa bunyi sila keempat? Memusyawarahkan perwakilan. Nah, di gambar terakhir pada sila-sila ini diperhatikan. Pernahkah kalian melihat kartu yang seperti ini? Pernah? Apa ini? Orang tua kalian punya? Itu adalah bentuk perhatian pemerintah untuk membantu rakyatnya. Hadir pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Pernahkah kalian melihat pemberi bantuan seperti ini? Diberikan kepada apa sih? Orang yang tidak mampu atau apa lagi? Orang yang terkena apa lagi? Pernahkah kalian memberikan sumbangan? Memberikan sumbangan tidak boleh dibilang-bilang. Namanya ini menyumbang 100 kardus Indomie, tidak perlu dibilang. Rina, tidak boleh bilang seperti itu. Cukup Allah yang mencatat. Kemudian, apa namanya ini? Pasar terapung. Kenapa mereka melakukan pasar terapung? Karena tidak mempunyai daratan. iya, bukan tidak mempunyai daratan lah, karena lebih banyak daerahnya adalah daerah perairan. Seperti orang di pulau-pulau itu banyak perairannya, banyak sungainya, makanya mereka melakukan pasar pulau, ya, di perairan. Terus kalian kembali perhatikan di sini. Kondisi Indonesia sebagai negara maritim. Kenapa saya tampilkan peta? Kenapa sampai saya tampilkan peta? Karena tadi kita kan ada beberapa suku. Suku itu menempati pulau-pulau yang ada di Indonesia. Para gambar tadi, manusia-manusia tadi memakai baju adat yang berbeda. Mereka di tempat yang berbeda. Jadi baju bodoh di sini tinggal orang-orangnya. Tadi ada juga di sini Kalimantan di sini. Nah, sekarang ini adalah peta apa namanya? Indonesia. Ibu mengajak untuk melihat. Nah, di sini juga ada global. Ini global ini adalah bentuk permukaan bumi. Seperti itulah kondisi bumi kita. Bumi kita tidak rata, tetapi berbentuk bulan. Ini adalah peta. Nah, sekarang saya mengajak masing-masing perwakilan satu orang untuk menunjukkan pada PPT, pada peta dan pada global. Nah, sekarang silahkan maju. Saya bagikan juga atlasnya ya. Silahkan maju. Satu orang, perwakilan satu orang. Jangan pagi. Ini dia. Silahkan maju satu orang. Dibuka kelasnya yang lain, Silakan cari wilayah Indonesia. Kalau Ika silakan cari wilayah Sulawesi. Ya. Sekarang perwakilannya kelompok Indonesia. Yang mana perwakilannya kelompok Indonesia? Sudah dapat di mana wilayahnya Indonesia? Sudah dapat wilayahnya Indonesia. Silakan dicari wilayahnya Indonesia. Sudah dapat? Kita tanya dulu sambil mencari kita Ika dulu. Ika, itu kota apa namanya? Ini mewakili kelompoknya siapa? Kelompoknya Malaysia. Nah, sekarang Ika, yang mana pulau ini kota Indonesia katanya? Yang mana di situ letaknya Sulawesi? Nah, yang mana letaknya Kalimantan? Ya bagus. Letak pulau Sumatera. Sumatera ternyata ada di sini. Ya. Sekarang Akbar Ali, perwakilannya siapa ini? Kelompok Brunei. Sudah dapat. Ini peta apa namanya?
peta dunia itu saya peta dunia, ada semua benderanya dunia. Nah sekarang yang mana wilayah Indonesia di situ? Iya, Akbar Ali dapatkan negaranya Indonesia petanya dia. Yang mana kembali Akbar Ali? Iya betul sekali. Sudah dapat? Paki? Sudah dapat juga Paki? Ditunjuk Paki, berdiri Paki. Yang mana Paki? Ya dilingkari Paki. Iya. Jadi ada garis merahnya ya. Ternyata Paki juga menemukan Indonesia juga menemukan daerahnya. Nah silakan perhatikan masing-masing peta yang ada di hadapan kalian. Ibu tanya dulu. Perhatikan, silakan menghadap peta. Silakan menghadap peta. Paki silakan menghadap ke globus. Nah sekarang pada peta yang ada di hadapan kalian, warna apa yang ada? Biru, hijau. Warna apa yang ada? Biru, hijau. Warna apa yang ada? Biru, Dan hijau. Nah, ibu tanya, yang mana lebih banyak? Warna hijau atau warna biru? Biru itu menandakan apa? Hijau itu menandakan apa? Hijau itu menandakan apa? Hijau itu menandakan apa? Biru itu menandakan? Ya, bagus sekali. Yang mana lebih luas? Birunya atau hijaunya? Itulah yang menandakan bahwa Indonesia lebih banyak lebih luas lautnya daripada daratnya. Oke, tepuk tangan untuk perwakilan masing-masing kelompok. Silakan duduk. Nah itu yang akan kita kaji. Ternyata Indonesia lebih luas lautnya daripada pulaunya, sehingga dikatakan sebagai negara maritim. Adakah pengaruh terhadap Indonesia, terhadap kehidupan ekonomi dan sosialnya ketika Indonesia memiliki laut yang luas? Ada pengaruhnya? Misalnya pernah ke Bira? Katakan. Bagus. Yang pernah ke Bira, kalian lihat apa di sana nak? Lihat apa? Selain laut, apalagi? Ada rumah-rumah penginapan ya? Apalagi? Villa, apalagi? Apa? Ada? Apa nak? Ada pasir, apalagi? Ada tadi yang menjawab apa? Ada tadi bukan? Ada tadi? Lautan. Ada tadi yang jawab ini? Villa. Apa tadi? Turis. Siapa yang jawab tadi turis? Iya, Pagi. Ada turis. Turis itu orang Indonesia atau orang asing? Orang Asing. Mereka harus membayar visa sebelum masuk Indonesia. Ketika dia membayar visa, maka Indonesia akan mengalami penambahan devisa. Mengalami penambahan devisa. Selain turis, apa lagi? Banyak penjual yang kalian lihat? banyak. Itu adalah mata uang. Jual baju, jual makanan. Apalagi ada kapal yang kalian lihat, kapal laut. Ada perahu. Itu semua adalah mata pencaharian orang-orang yang ada di sekitaran pantai. Nah, ketika Indonesia lebih luas lautnya, maka itu akan berpengaruh pada kehidupan ekonominya. Berarti kalau ada lautnya, ada kayak di Bira, bagaimana orang-orang Bira? Apakah dia penghasilannya bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang? Berarti membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Kehidupan sosial. Kalau sosialnya, kalau tadi ada orang asing, berarti dia menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Dengan sendirinya, kalau seperti di Bali, kalau misalnya kita orang Bali, kita bahasa Indonesia, tetapi karena sering datang orang asing, sering kita berbahasa Inggris, maka apakah kita akan pintar berbahasa Inggris atau tetap menggunakan bahasa Indonesia? Tetap Bagaimana? Tetap bahasa Indonesia? Ada yang tadi bilang ada yang pintar berbahasa Inggris? Apakah dua kemungkinan? Apakah kita pintar berbahasa Inggris ataukah tetap bertahan dengan bahasa Indonesia? Tetap bertahan dengan bahasa Indonesia? Inggris. Ika akan belajar bahasa? Tepuk tangan dulu untuk Ika. Akan
berpengaruh bagi kita untuk belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu adalah bahasa persatuan dunia. Ketika kita bertahan dengan bahasa Indonesia, maka kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang asing. Itu kan? Ya, itu adalah pengaruh sosial. Maka kita akan pintar dan terlatih menggunakan bahasa Inggris. Transportasi, dengan perhatikan dengan Indonesia sebagai negara maritim, maka berpengaruh terhadap faktor transportasi. Kenapa? Karena Indonesia pasti akan memiliki beberapa persediaan ini. Apa ini? Transportasi apa ini? Laut, darat, air, darat atau udara? Ketika ini sudah ada yang seperti ini, maka kita sudah dapat berwisata juga. Bisa kita gunakan sebagai wadah untuk bertamasya, berjalan-jalan di area perairan. Itu ya. Ada lagi beberapa faktor lain yang penyebabnya dari Indonesia sebagai negara maritim. Ini pulau apa ini biasa kalian lihat? Bali. Banyakkah kalian selalu amati orang turis selalu ke Bali? Selalu ya? Karena mereka masuk di Bali itu dia membayar visa. Maka ketika semakin banyak orang asing masuk di Indonesia, maka semakin bertambah devisa negara, menambah aset negara, menambah keuangan negara. Makanya itu orang asing tidak dilarang. Nah, ada toleransi antar budaya. Ini adalah budaya Indonesia. Ini lagi kegiatannya apa ini? Membuat batik. Dia membatik. Dengan Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan banyak turis yang berkunjung, maka dengan sendirinya orang-orang asing akan melihat budaya-budaya Indonesia. Nah, setelah melihat, saya suka dengan batik. Saya jarang melihat di luar negara-negara di luar sana. Mereka mempublikasikan, foto. Sudah foto, kasih masuk di media sosial. Di media sosial mereka publikasikan. Kemudian dia distribusikan, dia promosikan. Seperti itu. Jadi batik dikenal di negara luar melalui orang-orang asing juga. Karena mereka berkunjung dan melihat itu adalah sebuah aset budaya. Itu ya. Nah, anak-anakku sekalian, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, terakhir ini adalah model gambar apa namanya ini? Apa namanya ini? Pop-up book. Ini adalah contoh dari pop-up book. Ini adalah pop-up book dari negara maritim, di mana di sini adalah daerah langitnya, kemudian ada awannya. Negara maritim itu adalah daerah laut, di mana ada pulau. Di sekelilingnya itu sudah terdapat pohon, ada beberapa pohonnya. Kemudian ada turis, ada hewan-hewan, kemudian ada para penjual, ada petani garam, kemudian ada bisa dijadikan tempat wisata, ada transportasinya. Jadi sebentar kita akan buat seperti ini, oke? Oke, Bu. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Bu. Untuk semuanya? Untuk
Wala? Dahil sa wanta. Nandiyan wanta. Wala? 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 Tikas namin, mana. Okay, huwag tiga. Wala? Huwag check dito. Wala kang tapak niya, wala kang tapak. Huwag tiga. Para tuloy selalu berpakaian kembali. Keuntungan dan peroleh bangsa Indonesia adalah menambah tulis.
perhatikan LKPD-nya. Silakan dikerjain LKPD 2 dan 3. Silakan. Ibu kasih kesempatan 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Kita berikan dulu tepuk tangan atas cerita yang diperoleh oleh temannya. Kita rasain tepuk tangannya. Silakan dikerjain LKPD-nya. Kasih waktu. Ada yang susah? Ada yang susah? Ada yang susah? Tidak, Bu. Ya, silakan kerja. Tetap jaga jarak. Tira pakai maskernya, Tira. Oke, nih. Tetap dipakai maskernya, Dina. Kalian bagaimana, sudah siap membaca, mempresentasikan? Baik, saya mau dengar bagaimana jawaban dari kelompoknya Indonesia sambil saya kasih nilai dan proses. Silakan berdiri pagi. Kedengaran suaranya pagi? Daerah baja hiduplah seorang. Sebut dulu paragraf pertama. Paragraf pertama, di daerah baja hiduplah seorang nelayan yang sangat saleh. Setelah itu, paragraf 2, selain Pokoknya ribut. kesedihannya, si nelayan juga hidup bersahaja. Paragraf ketiga, suatu hari salah seorang muridnya akan melakukan perjalanan ke kota. Paragraf keempat, karena kepatuhannya kepada sang guru nelayan tersebut, sang murid ini pun menyempatkan mencari kediaman Ustaz Soleh. Oke. Sudah? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Indonesia. Ada yang berbeda jawabannya? Tidak. Sama jawabannya? Sama. Jawabannya kelompok 1 benar semua. Tepuk tangan. Nah, sekarang saya silakan untuk kelompoknya Brunei. Silakan, siapa yang mau mewakili kelompoknya? Ya, silakan. Tangan kanan nak kalau mau ke sini. Berdiri, Ki. Berdiri, Ki. Perilaku sehari-hari. Ya. Memiliki teman yang kaya saja, yang tidak sesuai nilai Pancasila. Ya. 2. Mau meminjamkan peralatan sekolah pada teman yang sesuai nilai Pancasila. Tidak usah disebut yangnya, sesuai dengan nilai Pancasila. 3. Tidak suka menyontek, sesuai dengan Pancasila. 4. Selalu berkelahi, tidak sesuai dengan Pancasila. Oke, terima kasih. Rijal, tepuk tangan. Nah, dari jawabannya kelompok 2, adakah yang berbeda? Tidak, Bu. Semuanya sama? Sama, Kita berikan aplaus untuk kelompok 2 Brunei karena jawabannya benar semua, dapat 100. Silakan kelompok Malaysia. Berdiri, Disti. Mana maskernya nak dipakai? Nadiem menjenguk tetangga yang sakit, melarang orang lain melakukan pribadi sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berbuli. Oke, ada yang berbeda? Tidak ada. Yang besar soalnya ada yang berbeda? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok 3, jawabannya juga benar semua. Nilainya 100. Baik, karena kalian menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan tadi, dan tadi saya melihat kalian aktif dalam pembelajaran, semuanya aktif. Jadi Ibu berikan reward. Hari ini semua kelompok sangat aktif. Tepuk tangan semuanya. Ini bisa membedakan karena kalian semua aktif.
anggota kelompoknya semua aktif. Jadi ibu berikan reward ya. Kelompok Malaysia. Nanti dibuka ya, nanti di unboxing sebentar. Nanti. Ini ini kelompok ini kelompok Indonesia. Tidak usah disantung sebentar. Nanti kita selesai. Nah sekarang silakan sediakan alat-alat kalian untuk membuat pop up bu. Silakan naikkan gunting, lem, kertas. Ini ibu sediakan gambarnya. Silakan digunting. Silakan dirangkai. Silakan digunting. Silakan digunting. Silakan bekerja nanti buat pop up book ya. Tidak boleh bersentuhan, tidak boleh. Silakan bekerja sama. Ya kalau sudah ini ditempel ya, ditempel ya baik-baik. Silakan dikerja, kerjasama yang baik ya. Saya tuh harus menggunting. Ya, ada yang melem, ada yang membungkus, ada yang menggunting. Tidak apa-apa sambil kerja, sambil pegang gunting saja. Bagaimana semuanya sudah? Sudah, Bu. Semuanya sudah jadi pop up booknya? Sudah, Bu. Coba perlihatkan, angkat nak, diangkat yang punya. Iya diangkat punyanya ya. Kelompok iya cantik-cantik semua punyanya. Iya, bagus ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih atas kreasi kalian. Ibu sangat menghargai apa yang kalian buat. Ibu sangat menghargai apa yang kalian buat. Semuanya bagus semua ya. Ibu salut dengan kalian. Baik anak-anakku sekalian, kelompok Indonesia mendapat nilai 98. Tepuk tangan. Kelompok Malaysia mendapat nilai 98. Kelompok Brunei juga dapat nilai 98. Bagus. Yang kurang adalah kerapiannya. Mudah-mudahan lain kali dibuat lebih rapi lagi ya. Baik anak-anakku sekalian, hari ini Bu berikan tugas tidak terstruktur. Jadi di rumah silahkan kalian mencari gambar yang sesuai dengan kondisi maritim Indonesia. Kemudian kalian tuliskan di bawahnya nilai apa yang muncul. Misalnya nelayan itu ketika bekerja sama mengangkat ikan sesuai dengan nilai apa? Sila Pancasila. Persatuan berarti sila ketiga. Kemudian ketika misalnya ada turis kemudian ingin bertanya kepada penjual, sila apa yang muncul? Nilai apa yang muncul? Sesuai dengan nilai sila kemanusiaan. Tepuk tangan. Jadi kalian sudah mengerti. Jadi silakan buat clipping ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Ada pertanyaan mengenai clippingnya? Ada, Bu. Ya, aja. Kenapa nak? Bikin di clipping itu nak, pilih kertas HPS berwarna, kemudian kita kemudian satukan jilid ya, di depannya ditulis clipping tentang Indonesia sebagai negara maritim sesuai dengan nilai sila Pancasila. Kemudian kan satukan tadi di press, kemudian cari gambar-gambar entah itu di koran, di majalah atau internet, kemudian digunting, kemudian ditempel. Paham ya? Diberikan keterangan di bawahnya seperti itu ya. Paham? Ada pertanyaan lain?
Jadi hari ini adalah hari hari Selasa, berarti kita kumpul hari Kamis. Betul ya? Semoga kalian dapat membuat keripik dengan baik dan lebih cantik. Paham ya? Paham, Bu. Oke, untuk hari ini mungkin sekian dulu. Kita tepuk tangan yang meriah atas kerja kalian hari ini. Ya, dirapikan di atas mejanya. Ibu akan berikan soal evaluasi perorangan, dikerja per orang ya, tidak boleh kerja sama. Setelah dikerjakan, satu orang kumpul. Satu orang kumpul ya. Silakan bekerja. Silakan bekerja. Tidak boleh kerja sama. Silakan bekerja. Silakan bekerja. Ibu beri waktu 3 menit untuk mengerjakan. Silakan bekerja. Ayo bekerja. Silakan bekerja. Susah? Tidak gampang, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Ibu, kalau sudah satu orang perwakilan silakan dikumpul. Terima kasih sudah mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Baik, untuk hari ini kita berikan aplaus untuk tugas yang diberikan, evaluasi yang diberikan. Semangat. Baik, hari ini setelah kita melakukan pembelajaran dan sudah evaluasi. Nah, Ibu tanya kembali, ada tidak pertanyaan sampai hari ini, sampai sekarang ini? Tidak, Bu. Sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Kalau demikian, adakah yang ingin membantu Ibu untuk menyimpulkan materi pelajaran pada hari ini? Ada yang ingin menyimpulkan? Angkat tangan. Ada yang ingin menyimpulkan? Tidak ada, Bu. Ingin membantu Ibu menyimpulkan? Ya, Atira. Bineka Tunggal Ika. Apa itu Bineka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetap satu. Apanya itu Indonesia? Itu adalah Lambang. lambang. Betul itu lambang? Tidak. Itu adalah semboyan bahasa Indonesia adalah Bineka Tunggal Ika. Sedikit jilbabnya di belakang. Nanti pakai maskernya, Nak. Nah, ada lagi yang lain selain Bineka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, silakan, Nak. Contoh kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai sila ke-1. Ya, Sholat, ya, mengaji, ya. zikir, Ya. dan berdoa. Iya, tepuk tangan. Ya, untuk hari ini Ibu harapkan tetap ditambahkan referensinya untuk bekal ilmunya ya, di rumah banyak belajar dan membaca lagi. Baik Ibu, refleksi pelajaran tadi. Nah, Ibu tanya apakah model permainan tadi mengerjakan tugas kalian senang? Senang sekali. Senang sekali. Ya, bagaimana perasaan kalian ketika berteriak hore dan mendapat centang? Senang ya? Terus bagaimana perasaan kalian ketika mendapat tanda silang? Iya, bersedih. Nah, adakah yang kalian ingin usulkan untuk pembelajaran selanjutnya? Mau tetap teknik seperti itu bermain? Iya, mudah-mudahan kita dipertemukan dalam kondisi yang sehat walafiat lagi, Dina. Insya Allah, amin. Baik, hari ini Ibu tetap kembali mengajak kalian mensyukuri nikmat Tuhan yang Maha Esa karena memberikan kita kesehatan. Semoga kita terjauhkan dari penyakit yang merajalela hari ini, coronavirus COVID-19. Dan kalian di rumah harus tetap menjaga protokol kesehatan baik dimanapun berada. Harus rajin bercuci tangan, pakai masker, pakai hand sanitizer dan jaga jarak. Ya, anak-anakku sekalian, saya ingin mendengar kembali bagaimana kalian tadi waktu mendapat centang berteriak hore. Bagaimana kalian berteriak hore? 1, 2, 3. Baik, sebelum pelajaran diakhiri, Ibu ingin mengajak kalian untuk menghibur temannya yang tidak mendapat banyak
ini pendapatnya korek yang tadi banyak ininya menangisnya. Kita menyanyi bersama pupuk pulang ya. Silakan berdiri semua dengan menari, menyanyi dan lagu dan bergerak sambil bernyanyi ya. Dimulai dari hitungan 1, 2, 3. Pupuk pulang, marilah pulang, kita tinggalkan gelanggang yang benar tersenyum-senyum, yang kalah jangan bersedih. Pupuk pulang, marilah pulang. Nah, jadi Disti jangan bersedih Disti ya. Baik, pembelajaran hari ini. Jadi untuk pembelajaran hari ini yang paling aktif di antara teman-teman kalian secara individu adalah siapa menurut kalian? Akram. Akram, ada yang bilang Akram, ada lagi yang bilang siapa? Afsan dan Atira. Afsan dan Atira. Kalau menurut saya yang paling menjawab banyak benar adalah Atira. Sepakat tidak? Di sini sedikit sini Atira, Atira. Jadi Atira mendapat penghargaan dari ibu. Mau seperti Atira? Belajar di rumah. Atira ini penghargaan dari ibu. Belajar banyak belajar Tina. Baik, anak-anakku sekarang tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya. Baik, untuk menutup pelajaran hari ini, ibu mengajak kalian untuk berdoa bersama. Ibu pimpin doanya ya. Silakan persiapkan. Seluruhnya duduk Jangan bersentuhan. Sebentar. Jangan bersentuhan. Kesentuhan sedikit. seluruhnya duduk siap. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Khusyuk berdoa, saya pimpin dengan melalui doa menurut agama Islam. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Duduk istirahat. Baik, terima kasih hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.